Mustika
negeri bareng pantangan. Bocor temenang dipotong, pondok temenang disambung. Waktu sudah kian menanjak, akibatnya ayah anda. Mata kurung jadi rapuh, mata edan jadi menat, mata kumpul pengaruh, mata tamat pemarah, mata pemahi guritan, mata sejaya parangan, mata eleh jajaten, mata eleh kasapten, mata sangar sanagar. Maksudnya? Ya, maksud kami begitu. Negeri kita negeri beribu pantangan. Si Wirasuta, ia berencana mengelana untuk mencari kehidupan. Buyut itu aturan. Buyut tidak boleh dirubah. Segala buyut ada di belakang kehidupan kita sebagai manusia. Ada buyut Nahun, buyut Karuhun, buyut Karang, buyut Bombang, buyut Nabi dan buyut para wali. Memang buyut itu aturan yang harus kita taati. Tetapi orang teh terlalu terlena dengan aturan yang ada. Kanekes punya aturan, tapi seolah-olah Kanekes menyendiri di tengah-tengah lingkungan Kanekes. Batara Bungsu dan Ayahanda dirangkuun. Bumi semakin lama semakin mengerut. Kita tidak akan pernah tahu kalau di luar sana sejengkal tanah akan dimulai pajak. Kuda suka makan sambal, perempuan berpakaian lelaki. Itu pertanda orang di luar sana akan mengalami zaman berbolak-balik. Batara Bungsu dan Ayahanda dirangkuun. Kami mah ngenayang nyaho, hayang ngabantu, hayang ngabakti ke luluring gede. Emang hirup teh kudu tutulung kanu butuh. Katalan kanu susah. Ere kanu teboga. Nganter kanu sia. Ngoboran kanu kuek. Memang hidup itu harus memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, meminjamkan kepada yang tak punya, memberi kepada orang yang tengah kesusahan, dan memberi penerangan kepada orang yang tengah kegelapan. Batara Bungsu dan Ayahanda dirangkuun. Izinkan saya keluar dari Baduy untuk mengelolanya, mencari sanak dan saudara, mencari batu di tepian tak menentu, menjadi jikir di tepian tak berarti. Tapi kemana? Biarlah zaman yang akan menjadi penunjuk arah. Kami mah lain hayang saeutik. Lain mung loba. Lamun geus kewasan negukeun lakukeun arah. Lamun bakal nyahin pedang. Mangga kaluar di Baduy. Orang Baduy sebagai keturunan Karuhun untuk memelihara kelestarian alam, termasuk mengayomi Ratu Banten. Namun demikian Ratu Banten bukan penguasa orang Baduy dan Raja-Raja Siliwangi bukan Karuhun orang Banten. Wirasuta, Ampun Ayahanda. hadir. Bumi pada nempel dikunci kulangi sira aja ada Pak Ingsun saja piring gelengket. Wirasuta, Ampun Ayahanda. takut.
Itu keris Kebogandar, Wirasuta. Sekarang pergilah kamu ke arah kulon. Di sana temuilah orang yang bernama Tirtayasa. Ingat Wirasuta, Sang Hyang Tunggal adalah Ratu Sunda Parahyangan yang berputra Batara Cika dan Batara Patanjala yang lain memerintah di 25 negara. Wirasuta, ampun Batara Bungsu. Datanglah ke Surosoa, mengambillah pada Sultan Banten. Baiklah Batara Bungsu. Sultan Haji. Sultan Haji. Sultan Haji. Iya, Ayahanda. Marilah. Sedang apa Ibunda? 3 kesalahan yang telah Ananda perbuat saat ayahandamu memperjuangkan tanah Banten, saat ayahandamu meninggalkan Surosoa. Kesalahan yang mana Ibunda? Tentang persekongkolan dengan kompeni Belanda. Itu bukan persekongkolan Ayahanda, tapi itu dalam pertemanan. Omong kosong, Belanda itu penjajah. Siapa yang bersekongkol dengan penjara? Berarti dia berhadapan denganku, dengan pasukanku. Tadi Ayahanda mengatakan bahwa saya melakukan 3 kesalahan dalam memimpin Surosoa. Ya, pertama, kau telah memasukkan tentara kompeni sebagai pasukan tambahan Surosoa. Kedua, kau telah mengirimkan utusan ke Batavia yang memberitahukan kepada POC bahwasannya yang berkuasa di Banten Surosoa adalah dirimu, bukan air. Dan yang ketiga, kau telah mengirimkan ucapan selamat kepada Stirne atas diangkat yang bersangkutan sebagai Gubernur Jenderal POC di Batavia. Padahal kompeni-kompeni baru saja menghancurkan pasukan gerilya Banten di Cirebon, sehingga kompeni dapat menguasai Cirebon keseluruhannya. Itu bukan kesalahan Ayahanda, tapi itu adalah upaya. Karena musuh Surosoa dikuasai Belanda. Tapi Ayahanda, Tepatut tepari geteuing. Sakalo longka. Ajar maneh mah urang teh anu nyapuan. Kaluaran kagiran kadangnya ka Paramunggu. Ampun Kanjeng Sultan junjungan hamba. Ya, Wirasuta, Ampun Kanjeng. Banten tengah berkecamuk. Kau telah ikut di kerajaan ini, tidak hanya menjadi abdi. Aku mengakui kekuatan yang kau miliki. Walau kau berasal dari suku Baduy, suku yang mengasingkan diri, tetapi aku tak peduli. Tetap, kau rakyat Banten. Kau adalah bagian dari Kesultanan Banten. Apa yang mesti saya kerjakan Kanjeng Sultan? Kompeni Belanda telah menghasut anakku sebagai putra mahkota. Ketika sebaliknya ia menaikkan ibadah haji ke Mekah. Awalnya, Pangeran Purbaya memiliki sikap atau watak jauh lebih baik daripada kakaknya. Ibunda, Akhirnya, Sultan Haji lebih percaya pada kompeni Belanda yang ia anggap sebagai kawan sejati daripada lingkungan keluarga dekat atau istana yang ia anggap memenuhinya. Berjanjilah Wirasuta, Banten tidak akan hilang di telan zaman. Ampun Kanjeng Sultan. ya, Apakah benar bahwa Kanjeng Sultan telah menghadap Pukun Lanting diri Dewi Kadatuan di Parakandangon? ya, betul Wirasuta. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Banten ini Kanjeng? Sebenarnya, saya sudah tidak layak disebut sultan.
tidak layak. Karena saya sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Sultan Banten. Dan saya sudah bicara kepada Punlantik bahwasannya kami sudah tidak sanggup lagi membantu menemukan titipan awal. Tapi tolong ya Sultan, harus tetap ditemukan, dipatuhkan, jangan takut pada tantangan, jangan goyah diterpa angin, jangan sampai terbawa arus. Maka dari itu Wirasuta, Banten harus dijaga. Taruhun adat wajib dipertahankan. Belanda adalah penjajah. Wirasuta, Iya, Kanjeng. pimpin dan bawalah pasukanku untuk menyerbu kompeni Belanda dan islamkanlah tanah Palembang. Ayah, Baiklah, Kanjeng. Ayahanda. Ayahanda. Woi! Ah, Rakyat Banten! woi! Ayahanda. Saya diperintahkan oleh Kanjeng Sultan Agung Tirtayasa untuk memadamkan pemberontakan di tanah Lampung dan mengislamkan tanah Palembang. Juga diperintahkan untuk mengislamkan Asia Tenggara. Terus bagaimana? Saya punya bambu. Ayo kita rakit bambu ini menjadi perahu untuk kita berangkat. Ayo rakit! Rakit!
Saudara-saudara, Ya, Kapten, bagaimana dengan perbekalan? Apa? Bagus. Bagaimana dengan layar? Layar aman, Kapten. Bagus. Bagaimana dengan kemudi? Kemudi sudah siap, Kapten. Bagus. Mantap, Kapten. Jangkar bagaimana? Jangkar. Oh, sangat bagus. Saudara-saudara, sebelum kita berangkat, kita beri nama apa kapal kita yang megah ini? Saya punya usul, Kapten. Ya, Bagaimana kalau kita beri nama kapal ini dengan nama Merdeka saja, Kapten? Nama yang sangat bagus. Kapten. Betul sekali. Nama yang sangat bagus. Kalau begitu, kita beri nama kapal kita yang megah ini dengan nama Merdeka. Baiklah, saudara-saudara. Ayo kita berangkat. Sepertinya harus diperbaiki, Kapten. Hati-hati. Turun dulu. Ingat sekali, Kapten. Ada dapat perbaiki dulu. Wah, kapal sudah selesai, Kapten. Bagus. Ayo naik kembali. Ayo cepat naik. Kapten, mendayungnya pelan saja, Kapten. Ya, tentu saja kita akan pelan-pelan. Ayo, Pasukan, musuh sudah terlihat di bibir pantai. Musuh, Kapten. Ayo kita turun. Persiapkan persenjataan. Urus pedang kalian.
dan kita rayakan kemenangan kita. Pasukan, Ya. tunggu dulu. Kapten. Sebelum kita berangkat, saudara kita akan menumpang di kapal kita dan berlayar bersama kita ke tanah Banten. Numpang, Kapten. Ya, Bayar atau tidak, Kapten? oh tidak, gratis. Siapa kapten? Oh nanti juga kalian akan tahu siapa dia. Yang mana orangnya, Kapten? Puan yang cantik, silahkan kemari. Mana? Anak kapten. Oh. Terima kasih telah sudi mempersilahkan saya di kapal ini, Tuan. Terima kasih kembali. Sesama umat manusia, kita harus saling tolong-menolong. Sebenarnya berasal dari manakah Puan yang cantik ini? Saya adalah pemukim di antara samudra dan lautan, di antara daratan-daratan, selat, teluk, dan tanjung, di antara laut dan gelombang, di antara angin dan badai, di antara Oh, kata-kata Puan begitu indah sekali. Baiklah, di antara hati dan rasa. Saya datang bukan dari masa silam, tapi saya datang di antara masa silam dan masa depan. Kapal Anda begitu sederhana. oh tentu. Dari kejauhan, saya melihat bahwa kapal ini dipenuhi cahaya bergerak. Saya sangat penasaran. Kalau boleh tahu, dari manakah asal tuan-tuan? Hati Puan begitu mulia sekali. Kami berasal dari kerajaan Surosoan Banten di tanah Jawa. Ya. Kami diperintahkan oleh raja kami, yaitu Baginda Sultan Agung Tirtayasa, untuk mengislamkan tanah Palembang dan juga Asia Tenggara tentunya. Ya, sebaiknya Puan beristirahat saja di lambung kapal dan menikmati sajian yang telah disediakan oleh Malingka. Oh, baiklah Tuan. Sudah. Terima kasih. Ya. Ini gratis. Pasukan! Ayo kita berangkat. Ayo, kapten. Naik di bawah saja. Ya. Sepertinya. Iya, tentu saja. Ayo cepat tarik. Kapten! Kalau semua di bawah, terus siapa yang mengemudi? Betul. Pengemudi, kamu di atas kapal. Kamu yang pengemudi. Silakan naik di atas kapal. Nah, begitu yang lain di bawah. Ayo cepat, ayo. Di ujung sana ada sendalu warnanya indah sekali, kapten. Ayo kita teriakan pada alam semesta. Oh, indahnya alam ini, kapten. Saudara-saudara, silakan kalian beristirahat dan nikmati sendalu di ujung sana. Istirahat, Kapten. Ya, silakan kalian beristirahat. Kapten ini baik sekali. Ya, tentu saja. Silakan kalian beristirahat. Siap, kapten. Terima kasih banyak, Kapten. Ya, biar kapten yang mengendalikan kapal ini. Wah, baiklah, Kapten. Tentu saja. Ternyata, jadi enak di bawah ya. Kapten! Siapa
Gantikan Mualim. Bagaimana ini? Baiklah, biarkan saya saja yang menggantikan kapten dan kita kembali ke Tanah Banten. Baiklah Mualim. Saya datang Kapten Mualim. Orang itu tidak hanya berbahas kapten kita. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Sebentar lagi kita akan sampai di Tanah Banten. Baiklah, tapi sebelum itu perbaiki kapal dulu. Iya betul, perhatikan baik. Ayo Kapal perbaiki. kita gampang sekali rusaknya. Cepat. Cepat. Ayo cepat. Keadaan Kapten semakin memburuk. Ayo cepat. Ini nggak bisa Kapten. Sudahlah, ayo cepat. Lama. Kapten masih hidup, kapten. Ayo cepat. Kapten. Wah, cepat, cepat. Ayo. Cepat, cepat, cepat. Naik Kapten, naik. Ayo, cepat, cepat. Awas Mualim ya. Ya, ayo, cepat. Mualim. Hei, kapten, mundur. Cepat. Ayo kembali. Maafkan saya. Berhenti! Pengganti Kapten! Kita sudah sampai di daratan Banten. Dari sana, Sultan Agung Tirtayasa sudah menanti kedatangan kita, pengganti Kapten. Baiklah. Kalau begitu, sandarkan kapal, Baik, pengganti Kapten. turunkan jangkar dan naikkan layar. Jangan Kapten. Semua telah selesai dilaksanakan, kapten. Ayo kita turun. Baik. Sudah cepat. Ampun Kanjeng Sultan. Kami sudah berhasil memadamkan pemberontakan di tanah Lampung dan menyebarkan Islam ke Palembang. Tapi di tengah perjalanan pulang menuju Banten, Wira Sultan dipecundangi oleh Merah Putih hingga tangan terputus Kanjeng Sultan. Ternyata kita butuh sesuatu yang selama ini tak mampu kita jabarkan dalam sikap keras. Persoalannya, kita ingin menjadi pelakon sejarah, tapi tidak mampu membuat sejarah. Angkat dan turunkan Wira Sultan. Dengan ini, aku memberinya gelar Pangeran Astapati. Asta yang berarti tangan dan pati yang berarti gunting. Pangeran Astapati, pangeran bertangan gunting. Kalaupun ia meninggal, ia akan dimakamkan di pemakaman raja-raja Kasmen, serta keturunannya pun akan dimakamkan di sana pula. Baik Kanjeng Sultan. Lampak Sukrinu kumari Yen manusia di dunia dua perkara kahiji lampah ke hirup eta sigesan sugeng
sia-sia ini.